Halo netizen, ketemu lagi dengan kita dari MSI. Nah, kali ini kita akan membahas tentang millennials di dalam perusahaan ya, dengan Mbak Silvi Oke, dari PT Robutek. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Mbak. Ya, kita boleh. jadi kali ini kita akan sesi Q&A dengan Mbak Silvi. Untuk yang pertama itu generasi milenial dan generasi sebelumnya itu akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya Mbak. Ya, benar sekali. Apa yang paling mempengaruhi budaya organisasi di situ Mbak? Kalau untuk yang paling mempengaruhi dua budaya itu berbeda, yang pertama karena mereka lahir di tahun yang berbeda ya, dari generasi yang berbeda. Untuk generasi lama kita sepertinya lahir yang sebelum tahun 80-an, kemudian generasi milenial untuk yang lahir di atas tahun 80 sampai 2000-an, ada yang berpendapat sampai tahun 96-an. Jadi cara berpikir mereka itu sudah beda. Jadi yang satu karena mereka orang-orang lama belum like teknologi, belum ada teknologi berkembang waktu itu. Jadi cara berpikirnya semuanya yang serba konvensional atau yang masih manual-manual kayak gitu. Nah, untuk yang generasi sekarang karena dia lahir di tahun-tahun yang pada masa saatnya perkembangan teknologi, jadi mereka apa-apa berkembangnya bagaimana cara berkembang yang praktis, yang lebih efisien seperti itu, yang tidak menyusahkan seperti itu. Nah, kemudian kalau generasi lama karena orang-orang lama jadi mereka tertarik juga dengan urusan birokrasi atau seperti itu. Kalau untuk generasi yang sekarang karena ya udah apa-apa yang mintanya praktis, dia lebih suka mencoba hal-hal yang baru kayak gitu. Jadi memang sudah berbeda dari segi pemikiran maupun Ya, cara kerjanya. benar sekali. Oke. Kalau begitu apakah perlu dibuat dua budaya yang berbeda dalam suatu organisasi ini? Kalau dalam suatu organisasi, kalau kita buat budaya yang berbeda, tentunya bukan juga sebuah solusi, karena kalau dalam sebuah organisasi kan kita harus maju pada satu satu sistem yang dianut dari organisasi tersebut ya. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan dari orang-orang lama atau generasi-generasi sebelumnya dengan generasi milenial atau pendatang yang baru di dalam organisasi atau di dalam perusahaan tersebut, seperti itu. Oke, berarti mereka tetap menjadi satu. Ya, tetap jadi satu, ada satu acuan. Ya mungkin nanti ada cara pandang berbeda dari cara kerjanya, tapi yang jelas kita ada satu sistem untuk mencapai satu goals dari visi misi dari perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, untuk menerapkannya itu Mbak, Ya. itu gimana cara peran HR untuk menginternalisasi sebagai satu kesatuan itu Mbak? Ya, karena di perusahaan pastinya sudah punya sistem terdahulu yang dianut seperti itu ya. Nah, untuk menginisiasi atau menginternalisasikan sistem tersebut ke teman-teman, utamanya ke teman-teman milenial, pada waktu masuk ya udah kita ajarkan, kita kasih sosialisasi bahwa budaya yang dianut dari perusahaan itu seperti ini. Nah, nanti bagaimana kita mendampingi teman-teman milenial itu untuk beradaptasi dengan budaya yang ada di perusahaan tersebut. Tak lupa juga untuk orang-orang lama, kalau kita ada perubahan budaya yang dianut, apalagi kita mengikuti perkembangan zaman, kita juga sama kita sosialisasikan, kita ajarkan, kita beri pengertian ke orang-orang yang lama kayak gitu kalau kita harus mengikuti perkembangan zaman ini. Soalnya pasti nggak menutup kemungkinan orang-orang lama pasti nggak, oh ya wes kan dari dulu wes kayak gini kayak gitu. Jadi lebih ke ini ya, kita komunikasinya aja yang dijalani ke dua arah tersebut. Nah, ketika harus memberi pengertian ke dua generasi ini Mbak, ini kendala yang paling sering terjadi apa Mbak? Kendala yang paling sering terjadi yang pertama dari karena kita berkomunikasi dengan orang ke orang ya, jadi mungkin tiap orang kan punya egonya masing-masing. Jadi itu yang mungkin jadi tantangan tersendiri bagi HR untuk memberikan pengertian atau memberikan wawasan baru kepada teman-teman. Kalau kita itu harusnya seperti ini, kita perusahaan biar bisa berkembang harus seperti ini kayak gitu. Baik itu untuk orang-orang lama untuk pindah ke generasi yang sekarang yang serba teknologi, ataupun orang-orang baru yang dia bekerja dengan orang-orang yang lama, yang lebih senior. Dia orang-orang senior itu yang nantinya lebih tahu pekerjaan waktu eksekusi di lapangannya, seperti itu. Yang kedua yang terkait karena ini perkembangan zamannya terkait teknologi ya, jadi itu tantangan juga orang-orang lama karena yang dulu serba manual, apa kayak laporan ditulis manual,
atau apa diukur-ukur manual. Kalau sekarang kan udah ada teknologi, kita ada laptop untuk buat laporan secara online ataupun secara soft copy kayak gitu ya biasanya. Kemudian untuk peralatan-peralatan udah upgrade dari yang konvensional ke yang lebih advance kayak gitu. Ya itu kita juga tantangan dan bagi perusahaan untuk mengajarkan hal seperti itu kepada orang-orang. Tapi tidak menutup kemungkinan generasi milenial ini paham benar tentang teknologi tersebut kayak gitu. Jadi tetap masih ada generasi milenial ya, entah itu 1-2 di dalam perusahaan yang memang kurang mengikuti dari perkembangan zaman kayak gitu. Nah, Mbak kan karena ini HR ya, kan nggak mungkin HR yang tersendirian melakukan pendampingan gitu ya, Mbak? Ya. Itu menurut Mbak ada pihak-pihak lain yang harus terlibat nggak, Mbak? Oh ya, kalau untuk perlibatan dari internalisasi budaya ini ya, semua pihak berkontribusi dari situ. Nggak mungkin kalau di sini saya sendiri yang untuk harus menjelaskan ini semuanya ke semua karyawan kayak gitu. Jadi semuanya terlibat dari situ, mulai dari jajaran tertinggi di direksi, pimpinan. Mereka harus berkomitmen penuh untuk mendukung dari internalisasi ini, untuk penjelasan budaya ini ke teman-teman karyawan baru. Kemudian dari masing-masing karyawan sendiri harus berkomitmen juga kalau mereka mau terbuka. Mereka harus bisa open mind untuk menerima wawasan-wawasan baru, baik itu yang generasi lama menerima wawasan yang baru ataupun generasi sekarang harus yang mau menerima esensi cerita atau sejarah kenapa dulu pekerjaannya seperti ini, jadi biar dapat esensinya kayak gitu. Nah, selain itu karena ini juga kecanggihan teknologi berkembang pesat, baik itu dari perusahaan juga harus mensupport untuk peralatan yang dibutuhkan dalam proses ini juga. Jadi semuanya terlibat sih. Iya. Kemudian karena kalau dilihat ini yang terbesar gapnya ada di teknologi ya, Mbak? Iya, benar. Nah itu gimana caranya mensosialisasikan kepada yang mungkin kurang? Ya, kalau gap terkait teknologi ini sebenarnya nggak cuma antara gap ini ya generasi tua dengan generasi muda. Sebenarnya ini tantangan juga untuk masing-masing orang karena teknologi sendiri ini perkembangannya sangat pesat. Jadi tiap orang harus bisa mengikutinya itu. Nah, mungkin yang terbesar untuk orang-orang lama karena dulu kebiasaannya udah bertahun-tahun pekerjaannya yang tanpa teknologi, sekarang harus teknologi. Jadi kita harus ada dari company atau perusahaan sendiri harus ada usaha ya gimana biar orang itu bisa melek teknologi ya, bisa diikutkan dari ke training penggunaan teknologi itu. Kadang ada orang-orang yang udah bisa penggunaan teknologi kayak handphone, laptop itu, tapi nggak bisa penggunaan softwarenya. Itu bisa di-trainingkan juga. Jadi kita analisa dulu, kita kelompokkan dulu mana yang perlu penambahan training ini atau yang mana yang cuma cukup untuk disosialisasikan aja kayak gitu. Oke. Itu sih mungkin yang bisa diberikan dari perusahaan seperti itu. Untuk sisanya bisa jadi ini kita sama teman kerja yang saling mengajarkan kayak gitu. Karena kadang nanti kalau dijelaskan guru kan apa sih nggak paham gitu. Jadi biasanya ada juga yang bisa menerima kalau kita menganggapnya sesama teman. Jadi diajarkan teman karena kan kita bisa diajarkan pelan-pelan satu-satu kayak gitu. Itu lebih masuk kayak gitu bisa jadi juga. Jadi kita pasangkan, bisa jadi kita kelompokkan juga orang yang gaptek tadi dengan orang yang melek teknologi untuk bisa berkolaborasi, jadinya bisa mengadaptasi kayak gitu. Oke, jadi kolaborasi ini sangat diperlukan untuk ya, meminimalisasi gapnya sendiri ya, Mbak ya. Benar. Nah, untuk selanjutnya itu untuk menyelaraskan budaya kerja itu apa saja yang dilakukan, Mbak? Ya, untuk menyelaraskan budaya kerja karena di suatu perusahaan pastinya sudah punya budayanya masing-masing. Bagaimana kita menyesuaikan budaya tersebut masih bisa mengikuti perkembangan yang ada. Yang pertama untuk menyelaraskannya yang pertama harus ada komunikasi itu ya, komunikasi baik itu dari perusahaan ataupun ke SDM-nya, kemudian komunikasi antar SDM-nya sendiri dari orang-orang yang lama dengan orang-orang milenial itu sendiri. Kayak gitu, itu yang paling utama sih. Jadi kalau
yang penting kita jangan ada putus komunikasi. Saatnya komunikasi itu ya udah, itu jembatan kita untuk bekerja ke depannya, itu modal seperti itu. Kalau nggak tahu ya nanti kan bisa tanya kayak gitu sih. Ya untuk yang kedepannya selebihnya bisa mengikuti dari sistem perusahaan, dari culture perusahaan, esensi apa yang wajib ada dalam budaya tersebut, itu aja. Jadi tetap komunikasi ini adalah kunci yang utama ya Mbak untuk meneraskan budaya. Iya benar sih. Kalau diem-dieman aja ya gimana kita mau tahu yang pengennya generasi milenial apa, yang tua apa kayak gitu kan. Saya rasa sudah cukup informasinya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.